Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1208. Thawabu man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pahalanya orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang hak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Jadi maksudnya bab ini telah puluhan hadis kita baca mengenai fadilahnya kalimat la ilaha illallah, mengampuni dosa, meningkatkan derajat, kunci surga, membela orang yang mengatakannya, lebih berat dari 7 petala langit, 7 petala bumi, dan lain-lain. Ini maksudnya untuk umat Muhammad, la ilaha illallah ini harus disempurnakan dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi maksudnya la ilaha illallah tadi adalah dengan menerima Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah, sebagai imam dia. Maka siapa saja di kalangan umat ini yang mengaku percaya kepada la ilaha illallah, tapi dia tidak mau menerima risalahnya, kenabiannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya tidak sah. Dia masih jadi penduduk neraka. La ilaha illallahnya tidak diterima oleh Allah. Itulah diantara maksud wa rafa'na laka dzikrak dalam surat Al-Nasrah. Allah telah memutuskan untuk mengangkat namanya, mengangkat penyebutan nama Muhammad ketika orang baca la ilaha illallah. Tanpa ada namamu enggak tak terima la ilaha illallahnya. Itulah diantara arti wa rafa'na laka dzikrak. Insyaallah kita harus paham semua pintu ridho Allah itu untuk umat Muhammad. Selepas la ilaha illallah dia dapatkan, itu tutup kecuali dari satu pintu, namanya pintu ikut yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok dia cari pintu lain selain pintunya Nabi, maka tidak bisa mendapatkan ridhonya Allah. Sebagaimana dalam sabda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, dikatakan pada Nabi, siapa yang enggak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang ikut aku, taat kepada aku, maka masuk surga. Kalau enggak taat kepada aku, berarti enggak mau masuk surga. Pintu surga hanya satu pintu saja, ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man syahida, barang siapa bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwasanya tidak ada yang hak disembah kecuali Allah wahdahu, Allah saja. Jadi takkidkan dengan wahdah, Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad abdu adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Wa anna Isa, dan bahwasanya Nabi Isa Abdullah adalah utusan hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah. Kalimatnya Allah ini maksudnya Nabi Isa adalah diciptakan oleh Allah dengan kun, tidak dari ayah, dan bukan putranya Allah, kalimatnya Allah. Allah berkehendak, maka wujudlah Nabi Isa. Kenapa kok diteruskan wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu? Ini karena sebagian umat ini ada yang punya keyakinan yang enggak benar bahwa
Nabi Isa adalah bagian dari Tuhan, anaknya Tuhan. Maka walaupun dia sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kok punya keyakinan itu, nggak diterima juga yakinnya. Karena ini dia berarti nggak paham dengan la ilaha illallahnya, menuhankan Tuhan lain selain Allah. Tuhan bukan Allah saja berarti. Wa kalimatuhu, dan kalimahnya Allah, alqaha yang Allah telah meniupkannya, alqaha yang Allah telah memutuskannya untuk dikirim, untuk diciptakan ila Maryam, kepada Sayyidah Maryam. Wa ruhun minhu, dan beryakinan Nabi Isa adalah roh dari Allah, rohnya dari Allah. Bukan Nabi Isa anaknya Tuhan, Ruhullah. Dia ini dibedakan oleh Allah dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Nabi Isa tanpa perantaraan ayah langsung diputuskan, jadi diputuskan nyawanya tidak melalui ayah, langsung dari Allah. Wal jannata, dan dia meyakini bahwasanya surga hakun, benar, nyata. Wan nar, dan neraka hakun, adalah nyata adanya. Adkhalahullahu jannata, maka Allah akan memasukkan dia ke surga. Ala ma kana min amal, atas apa saja yang telah terjadi dari amalan. Apapun yang telah dia buat, kok punya keyakinan itu sampai mati, maka suatu saat mesti masuk surga. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, bahwa keyakinan itu harus benar, tidak boleh keliru. Keyakinan itu harus benar, karena kebalikannya keyakinan adalah tidak yakin. Ini keyakinan itu nggak boleh keliru. Kekeliruan dalam keyakinan tidak termaafkan. Kekeliruan dalam keyakinan tidak termaafkan. Walaupun orang itu punya 1.000.000 kebaikan, jadi kalau keyakinannya kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau luasnya pada rukun iman yang ke-6 itu tidak sempurna, maka dia belum bisa masuk surga. Ini hitungannya iman itu beda. 6 harus lengkap, kalau kurang 1 0. Ada orang iman kepada Allah dan Rasulnya, nggak iman negeri akhirat, nggak diterima imannya. Iman Allah dan Rasulnya, tapi nggak percaya pada Quran, nggak diterima imannya. Ini banyak orang-orang kafir di dunia ini, punya lembaga-lembaga kebaikan, lembaga sosial, lembaga bantuan kemanusiaan. Bencana banjir mereka bantu, tsunami mereka bantu, buat rumah-rumah sakit, obat-obatan gratis. Tapi mereka tidak bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya tetap saja mereka ini ahli neraka, kekal abadi selama-lamanya. Mereka mengerjakan itu semua bukan didasarkan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, hanya sekedar kemanusiaan, hanya sekedar mengikuti rasa dalam hatinya, sama-sama manusia, bagusnya ya buat baik, ada solidaritas, ada saling bantu-membantu. Tapi itu semua tanpa disertai iman yang benar, belum cukup untuk mendapatkan kunci surga. Istilahnya sebagian ulama, iman itu boleh lemah, tapi nggak boleh keliru. Iman itu ibaratnya, ada yang mengibaratkan, apa iman itu seperti apa definisinya manusia? Kumpulan mulai kepala sampai kaki dan nyawa, itulah manusia. Itu baru namanya manusia. Ada yang kotot, ada yang sedang, ada yang kerempeng. Jadi kalau kepala tok bukan manusia, bagian dari manusia. La ilaha illallah. Iman kepada la ilaha illallah tanpa diteruskan yang lain, itu baru sebagian dari iman. Insyaallah. Ini penting. Jadi kekeliruan di dalam iman tidak termaafkan dengan amalan sebaik apapun. Tidak bisa ditambal oleh amalan sebaik apapun. Itu para munafikin di Madinah. Jadi akhirnya dengan sebagian Santri Temboro mungkin lebih rajin sholat jamaah mereka. Jarang ketinggalan sholat jamaah. Kalau Nabi khurut juga ikut khurut. Bahkan sebagian dari mereka suka istingsot. Pimpinannya munafikin,
Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kalau Nabi mau bayan, mau khutbah, sering dia istingsot bagian mimbar wala. Wahai para manusia, ini Rasulullah sebentar lagi mau khutbah, mau bayan, dengarkan. Tapi dia nggak yakin. Pada Rasulullah nggak yakin. Munafik itu apa toh? Zahirnya amal Islam, tapi hatinya itu nggak yakin. Maka Allah berfirman, Innal munafiqina fid darukil asfali minan nar walang tajida lahum nasira. Sesungguhnya para munafikin dalam tingkatan paling bawah, neraka yang paling jelek, dan sekali-kali kamu tidak menemukan orang yang bisa nolong mereka. Sebaliknya, sebagaimana dalam hadis yang baru kita baca ini, kalau orang punya keburukan, tapi imannya lurus, suatu saat akan masuk surga termaafkan dengan sebab imannya. Maka nanti ada orang namanya Hannad. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, umatku yang terakhir kali masuk surga bernama Hannad. Sudah diberitahu oleh Nabi. Umat yang beriman yang lurus, yang amalannya paling lemah. Maka akhirnya dia ini ya amalannya lemah, ya digoreng dulu di neraka. Mampir dulu neraka, memet di sana, akhirnya diizinkan untuk masuk surga. Wah, kalau begitu Pak, saya yang penting imannya lurus, amalannya lemah nggak apa-apa. Maksiat dikit dan banyak nggak masalah. Itu hadisnya kan. Ala ma kana min amal asal saja, asalkan imannya lurus masuk surga itu. Jangan bilang begitu. Tandanya orang imannya lurus, ya takut pada Allah. Dimudahkan untuk amal. Seperti orang punya yakin bahwa baygon itu bahaya. Dia oleh ayahnya dibelikan baygon. Oleh istrinya disemangatkan. Abangku yang tercinta, baygon telah tersedia, silahkan minum. Mertuanya datang, menantuku, ini baygon bagus untuk kamu. Kamu minum langsung sehat. Tapi dia yakin kalau baygon itu racun, maka semua narghib dia, menyemangatkan dia untuk minum, dia nggak gubris. Maka kalau orang itu katanya yakin kok melanggar itu ya ini juga perlu dipertanyakan keyakinannya. Kok lemah banget, kalau memang ada itu kok lemah banget. Walaupun secara teori memang seumpama itu ada, kesalahan-kesalahan orang beriman akan tercover, terkatrol, terhapus, termaafkan dengan iman dia yang lurus. La ilaha illallah. Ini pertama. Kemudian yang kedua, risikonya berbuat maksiat adalah menyebabkan iman nggak punya tempat di hati kita. Jadi iman itu lepas, nyolot. Sebagaimana dalam kitab Qatul Bughais, apakah iman itu cahaya dari Allah yang dihadiahkan kepada hambanya yang dikehendaki, dimasukkan dalam hatinya, akhirnya dengan sebab cahaya itu dia bisa menerima Islam, dia bisa menerima aturan-aturan yang dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka Nabi bersabda, kalau orang berbuat maksiat dan tidak tobat, maka hatinya akan tertitik hitam, satu titik hitam. Maksiat lagi titik hitam, sampai akhirnya hatinya gelap gulita, iman nggak punya tempat, akhirnya imannya hijrah. La ilaha illallah. Sebagaimana dalam kitab Syiarus Shalihin, ada seorang hafidz Al-Quran, jadi muadzin sudah lebih 20 tahun, mati su'ul khatimah. Maka saudaranya neliti, ternyata dia ini memang punya kebiasaan buruk. Setiap ada santri putri lewat diintip. Sambil azan ngintip santri putri, ngintip, akhirnya hatinya gelap. Quran yang dia hafal tidak cukup untuk menahan iman dia dari hatinya. Imannya wegah, males untuk ada di hatinya. Insyaallah. Jadi kalau ada orang menggunakan hadis ini untuk melanggar itu menunjukkan iman gak pas. Yang kedua, risikonya melanggar menyebabkan hati gelap, iman pun bisa lepas.
Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin Muslim sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda, "Man syahida barang siapa bersaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang hak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, haramallah maka Allah mengharamkan alaihi atas dia an-nar api neraka." Wa an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz sedangkan Mu'adz sahabat Mu'adz radifuhu beliau boncengkan ala rahli atas pelana. Rahl itu biasanya pelana untuk unta, rahlun. Kalau pelana untuk kuda sarjun. Ini banyak cerita Nabi memboncengkan para sahabat, pernah memboncengkan Usama, pernah memboncengkan Fadl, pernah memboncengkan Kusam, pernah memboncengkan Abdullah, termasuk pernah memboncengkan Mu'adz. Mu'adz itu siapa? Salah satu ulamanya sahabat yang Nabi bersabda nanti hari kiamat ulama-ulamaku di belakangnya benderanya Mu'adz bin Jabal. Wa Mu'adz sedangkan Sayyidina Mu'adz radifuhu dibonceng Nabi ala rahli atas pelana unta. Qala Nabi bersabda, Ya Mu'adz bin Jabal. Jangan ya Mu'adz. Ya Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz putranya Jabal. Qala maka Mu'adz mengatakan labbaika, aku siap menerima panggilanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'daika dan aku siap sedia menunaikan perintahmu. Salasan 3 kali. Qala Nabi bersabda, ma min ahadin tidak ada seorang pun yasyhadu yang dia bersaksi alla ilaha illallah bahwasanya tidak ada yang hak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusannya Allah sidqan dengan benar, dengan jujur min qalbi dari hatinya, illa haramahullah mesti Allah akan mengharamkan dia alan nari atas api neraka. Qal Mu'adz mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala ukhbiru bihin nas, apakah saya tidak memberitahukan bihi dengan hadis ini annas pada orang-orang fastabsyiru maka mereka menjadi bergembira. Qal Nabi bersabda idzan kalau kamu memberitahu mereka hadis ini yattakilu maka mereka bergantung dengan hadis ini dan tidak mau beramal. Syahadat tak cukup, enggak usah amal, sudah jaminan surga. Tapi akhirnya oleh Sayyidina Mu'adz juga disampaikan pada umat. Dan bukan Sayyidina Mu'adz saja yang menyampaikan ini, Abu Hurairah juga begitu itu, dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi hanya saja sabda Nabi idzan yattakilu itu maksudnya kalau ada orang, kalau kita omongi mengenai suatu berita dari agama, kemudian dia tambah merosot amalannya, kita tidak boleh beritahu perkara tersebut pada orang tadi. Sama saja kita nyuruh dia untuk terus merosot, nyuruh dia untuk terus dalam kelalaiannya, dalam pelanggarannya. Kita hari-hari jauhlah khususi. Maka apa yang kita bicarakan? Kita ajak orang-orang untuk taklim di masjid, menghadiri iman yakin di masjid. Kita beritahu anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada orang amal agama, orang yang sholat berjamaah, mudah rizki, pimpinan adil, pemilu sukses, presiden terbaik, dan lain sebagainya. Maka tidak benar kalau kita ini datang pada orang yang sudah nggak sholat, puasa pun bolong-bolong, kita bilang antum nggak apa-apa, asalkan imannya lurus nggak apa-apa, teruskan aja, masuk surga, asalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mantap dipegang. Itu namanya bukan dai yang mengajak kebaikan, mengajak mengistiqomahkan kemerosotan. Itulah isyarat dari sabda Nabi idzan yattakilu. Dia ada sebagian orang kalau diberitahu sebagian berita agama itu justru bukan malah jadi baik. Jadi orang sudah nggak sholat malah disemangatkan. Yang penting imannya lurus kan. Nggak sholat tuh nggak kafir kok. Nggak sholat tuh itu. Yang penting imannya nanti kunci surga bukan sholat. Kunci surga itu la ilaha illallah.
repot akhirnya. Paham? Rawahul Bukhari wa Muslim. Qultu aku mengatakan, Syekh Dimyati mengatakan, wal ahadits dan hadis-hadis fi mithli hadza yang seperti ini, bahwa orang punya iman yang benar mesti masuk surga walaupun amalannya lemah. Kasiratun banyak, dairatun yang berputar ala hadzal makna atas makna yang seperti ini. Itu kesimpulannya pelajaran kita sore hari ini. Pentingnya orang itu meluruskan keyakinannya. Di orang itu amalannya lurus belum cukup tanpa ada iman yang benar. Ada orang yang di dunia ini mujahadah habis-habisan sebagaimana saya ceritakan tadi, tapi dia imannya nggak benar. Maka Sayyidina Umar mengatakan orang ini capek-capek di dunia tapi nggak ikut keyakinan yang benar. Seorang pendeta Sayyidina Umar mengatakan dia ini capek-capek siang puasa malam ibadah tapi nggak mau ngaku Muhammadur Rasulullah, tinggal tulang membalut kulit, tapi dia nanti penduduk neraka. Saya ingat firman Allah, ada orang yang capek-capek beramal akhirnya masuk neraka. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah wallahu a'lam.